sekali kita introspeksi untuk diri kita, ikhwan akhwat rahimakumullah, sejauh mana bekas zikir asar tersebut yang kita rasakan dalam hidup kita. Mungkin sebelumnya ada orang sebelum zikir dia itu pemarah, setelah zikir jadi pemurah. Itu kan bekas. Begitupun tadi yang adabnya kurang baik jadi baik, yang tidak sopan jadi sopan, yang kata-katanya mungkin dulu sebelum kenal zikir dia suka menggunjing, menggibah, memfitnah atau berkata buruk secara spontan ataupun tidak, tapi setelah zikir pelan-pelan akhlaknya membaik, kata-katanya menjadi bijak, menjadi indah, penglihatannya terjaga, anggota tubuhnya, badannya, bahkan hatinya yang tadi lalai, lupa, sering kepada Allah, dengan talqin zikir, asar pengaruh tersebut lebih dahsyat, ikhwan akhwat. Hatinya menjadi sibuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kesehariannya diliputi dengan kebahagiaan, dengan kebaikan. Karena zikir ini mengundang kebaikan. Kita senang berbuat baik. Bahkan dihalangi, dibentengi kata Abah dari perbuatan-perbuatan buruk yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya orang-orang yang dawam zikrullah itu hidupnya indah, ikhwan akhwat. Dan barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidi Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul Qaddasallahu sirahu amma ba'du. أصحاب الفضيلة جميع مشايخ أهل سلسلة طريقة قادرية نقشبندية مهد سوريا لياسرنا رساء PPKN بالخصوص الإمام العارف بالله بحر الفحامة حضرة الشيخ محي الدين محمد عبد الغوث سيف الله مسلول القادري النقشبندي الكامل المكمل قدس الله سره ورضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, khusus kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang dibisakan hadir pada Maui subuh kali ini, di antaranya beliau Romo Kiai Imam Setiono dari Purbalingga, begitupun kepada petugas manakib barusan Ustadz Suyatno, serta yang kami cintai kita hormati sama-sama beliau Bunda Haya, Prof. Yatno, serta semua orang tua kita, yang mudah-mudahan beliau dan kita semua senantiasa ada dalam kejembaran rahmaniyah sangat sabar, selalu dibisahkan dengan karomah beliau untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah pecinta kesucian jiwa ini, sehingga kita terbawa bahagia selamanya dengan karomah barokah. Sehat selalu, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bahwasanya ikhwan akhwat rahimakumullah, di antara keberkahan orang-orang yang senantiasa mendawamkan zikrullah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memiliki beberapa faedah atau keutamaan yang dahsyat. Sebagaimana di dalam kitab Fadhailus Syuhur, kalau kita bertabaruk dalam kitab Guru Agung Pangersaba ini, dalam kitab ini, ikhwan akhwat rahimakumullah, bahwasanya Pangersaba mentakwil salah satu hurufnya dalam Jumadi Tsaniyah ini, huruf alifnya yaitu di antara alif yang kedua bermakna al-athar, yaitu bekas atau pengaruh. Nah, kata al-athar ini memiliki tiga makna. Yang pertama bermakna an-natijah, yaitu yang sesuatu yang dampak yang dihasilkan dari sesuatu. Yang kedua, al-athar juga bermakna al-alamah, yaitu tanda-tanda. Dan yang ketiga bermakna al-jaza, yaitu kebalasan kebaikan. Yang dimaksud dalam kitab ini, al-athar ialah zikir, atau yang dimaksud adalah athar zikir, yaitu dampak yang dihasilkan oleh zikir. Kata Abah, dampak tersebut tumbuh dan tampak kepada murid yang berzikir dengan menjaga nafsu dan nafasnya pada setiap kedipan dan helaan nafas di setiap waktunya.
Setiap hari dan setiap malamnya hatinya tidak pernah lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Pangersa Abah dalam kitab ini menulis atau menukil mengutip dari kitab Kifayatul Atqiya, bahwasanya dikatakan qad ajma'al urrafu qad ajma'al urafu julluhum ala anna afdhalal ta'ati lillahil ala hifdhun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi fil mala'il khala. Para ulama ahli ma'rifat semuanya sepakat bahwasanya sebaik-baiknya ketaatan kepada Allah yang Maha Luhur ialah menjaga nafas sehingga keluar dan masuknya nafas tersebut disertai dengan zikrullah, baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri. Zikir ini juga merupakan miftahul ghaib, yaitu pembuka kunci kegaiban, saluran yang mengalirkan berbagai kebaikan, pawang penjinak perkara yang liar, dan penghimpun fokus hati yang terpecah-pecah. Ketika zikir telah menguasai seorang hamba, maka menjadi larutlah rasa cintanya kepada Allah yang diingat pada ruhani penzikirnya. Sehingga bagian penzikir tersebut ketika ia dilempari batu dan menetes darahnya di atas tanah, maka bertulis lafaz Allah. Begitulah yang dituturkan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, di antara faedah ini, zikir tersebut apa? Di antaranya di sini Abah memberikan makna. Yang pertama, zikir itu manfaat atau faedahnya adalah dapat mengusir dan mengekang setan. Yang kedua, zikir dapat mendatangkan ridho dari Allah yang Maha Pengasih. Zikir juga dapat menghilangkan rasa sedih dan gelisah dari hati. Zikir juga dapat mendatangkan kebahagiaan di hati. Zikir dapat menguatkan hati dan badan. Dan zikir dapat menyinari wajah dan hati, dapat mendatangkan rizki, bahkan dapat memberikan wibawa, ketenangan, keceriaan pada orang yang berzikir. Dan zikir dapat mendatangkan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sungguh begitu indah penjelasan Guru Agung Pangersa Abah mengenai makna al-athar, bekas atau pengaruh dari zikir tersebut dalam kitab ini. Jadi dalam kita berzikir kepada Allah itu harus ada bekas atau ada pengaruhnya yang dirasakan oleh kita atau orang lain. Sebagaimana tadi para ulama ma'rifat sepakat, yang terbaik ibadah kepada Allah, taat kepada Allah diantaranya bisa menjaga helai nafasnya, baik masuknya nafas atau keluarnya nafas dengan dzikrullah, baik dalam keadaan ramai ataupun kesendirian. Kalau kita tidak menemukan tata caranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dari ucapan ulama ma'rifat tersebut dalam kitab Kifayatul Atqiya yang dikutip Pangersa Abah, maka selamanya kita tidak tahu bagaimana cara zikir ketika mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas dan mengeluarkan nafas. Sulit, ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para utusannya, yang dimaksud di sini para kekasih Allah, ulama ahli ma'rifat yang kita sebut dengan Syekh Mursyid. Mereka adalah ahli silsilah yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nabi Muhammad SAW, terus diterusi oleh wali yang mursyid penerus beliau hingga saat ini Pangersa Abah. Di antaranya tadi, beliau mengajak kita semua, hamba-hamba Allah, khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan kejembaran rahmaniyah yang Allah berikan pada kita semua, bagaimana kita diberi tata cara agar setiap hela nafas kita, bahkan setiap detik, setiap detak jantung kita bisa berdetak, menyebut, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memerlukan proses, diawali proses yang maha dahsyat, yaitu kita kenal dengan talqin zikir, yang mana kita ketahui dalam kitab Miftahus Sudur. Di situ Pangersa Abah menuliskan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Pangersa Abah Anom memberikan sabda Nabi SAW, memberikan penjelasan bahwasanya inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinu taqwa qulubul arifin.
bahwasanya sesungguhnya segala sesuatu itu ada sumbernya. Nah, sumber ketakwaan adalah di hatinya arif, orang-orang yang arif. Di sini bisa dikatakan yaitu sumbernya adalah di hatinya orang-orang yang memiliki cahaya Allah. Cahaya ma'rifat tersebut yaitu hatinya Syekh Mursyid. Nah, makanya ada proses talqin dzikir. Talqin dzikir ini adalah pemberian cahaya dari Allah melalui malaikat Jibril sebagai ruhul aminnya Nabi Muhammad SAW saat itu diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cahaya ini terus dijaga oleh pewaris beliau, diteruskan oleh para pewarisnya wali yang mursyida hingga saat ini, yaitu Syekh Mursyid ke silsilah ke-38 Pangar Sahabat Syekh Mursyid kita semua yang menjadi penerus, yaitu pewaris sempurna dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari beliau itulah cahaya ma'rifat, lezatnya cahaya iman, cahaya la ilaha illallah diberikan ke hati kita semua. Orang yang telah mendapat hak talqin dzikir diberikan cahaya tersebut dari hati orang yang benar-benar sudah ma'rifat, bersih dari segala kotoran dosa, noda, bahkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih tersebut telah diberikan melalui talqin dzikir cahayanya kepada kita semua. Nah, sehingga dengan cara ini ikhwan akhwat rahimakumullah, ada hubungan spesial antara kita dengan Pangar Sahabat sebagai Syekh Mursyid kita, hubung kita dengan Allah, dengan ahli silsilah. Dan terus dengan cahaya tersebut dihubungkan hati kita dengan cahayanya Syekh sebelumnya, Mursyid sebelumnya itu Pangar Sahabat, dihubungkan dengan Pangar Sahabat sepuh, dihubungkan dengan Syekh Tulha, dengan Syekh Ahmad Khotib, terus sampai Syekh Abdul Qadir, hingga sampai Sayyidina Ali, sampai baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan terus bersambung sampai Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cahaya inilah orang-orang yang disebutkan sebagaimana oleh ahli ma'rifat sepakat mereka mendapatkan ketaatan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bisa menjaga setiap detik waktunya, bahkan setiap helai nafasnya bisa zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi faedah-faedah yang disebutkan dalam kitab ini juga, dia mendapatkan keberkahan gelisah dari dalam dirinya, bisa menguatkan hati dan badannya, menyinari badan, mendatangkan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan juga dalam sebuah riwayat, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Ciri alam tanda orang yang cinta kepada Allah, cinta zikir. Tapi sebaliknya ciri orang yang benci kepada Allah, benci kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita bersyukur alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Dengan kalimat talqin tersebut yang mulia yang sudah kita dapatkan haknya, hak talqin zikir tersebut, itulah ikhwan akhwat rahimakumullah, athar zikir, bekas cahaya zikir tersebut yang kita dawamkan, yang sudah ditanami, yang kita dawamkan setiap harinya dengan karomah barakah Syekh Mursyid kita, bisa memberikan pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan kita. Di antaranya tadi, athar zikir tersebut bukan hanya bisa dirasakan oleh kita saja, kata Abah. Jangan dirasakan oleh diri sendiri saja, tapi harus bisa dirasakan juga dirasakan oleh orang sekitar kita. Di antaranya keluarga kita yang paling dekat. Kalau kita zikirnya sudah benar-benar ada bekas atau pengaruhnya, maka di antara bekas zikir tersebut yang diharapkan, sudah pasti akhlak kita semakin membaik. Karena at-thariqah kulluha adab. Thariqah itu keseluruhannya adalah adab. Akhlakul karimah. Adabnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi juga diutus, innama bu'itsatu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak adabnya manusia. Maka dengan zikir ini, orang yang benar-benar sudah berzikir, mendaunkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah, zikir jahar dan zikir khafi yang ditanamkan setiap detak jantung tadi, setiap kali nafasnya dia, maka dengan itulah akan membekas pada perilaku dirinya. Penting ikhwan akhwat, akhlak ini luar biasa pentingnya. Bahkan ilmu kalau tanpa akhlak, tanpa adab, tidak akan bernilai ikhwan akhwat.
Maka ada ulama sering mengatakan dahulukanlah ilmu, dahulukanlah adab daripada ilmu. Mengapa? Karena kalau hanya mengandalkan ilmu saja tanpa ada adab, diselingi dengan akhlak, dibaluti dengan akhlakul karimah yang mulia, maka ilmunya tidak akan memberikan manfaat. Al ilmu nafi', ilmu yang memberikan manfaat adalah ilmu yang ketika ilmu itu bertambah, maka semakin bertambah juga adab dan akhlaknya. Begitupun adab kepada Allah atau terhadap sesama. Sebagaimana pengaruh dzikir ini, perlu sekali kita introspeksi untuk diri kita, ikhwan akhwat rahimakumullah. Sejauh mana bekas dzikir asar tersebut yang kita rasakan dalam hidup kita. Mungkin sebelumnya ada orang sebelum dzikir dia itu pemarah, setelah dzikir jadi pemurah. Itu kan bekas. Begitupun tadi yang adabnya kurang baik jadi baik, yang tidak sopan jadi sopan, yang kata-katanya mungkin dulu sebelum kenal dzikir dia suka menggunjing, menggibah, memfitnah atau berkata buruk secara spontan ataupun tidak, tapi setelah dzikir pelan-pelan akhlaknya membaik, kata-katanya menjadi bijak, menjadi indah, penglihatannya terjaga, anggota tubuhnya, badannya, bahkan hatinya yang tadi lalai, lupa, sering kepada Allah, dengan talqin dzikir, asar pengaruh tersebut lebih dahsyat, ikhwan akhwat. Hatinya menjadi sibuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kesehariannya diliputi dengan kebahagiaan, dengan kebaikan. Karena dzikir ini mengundang kebaikan. Kita senang berbuat baik, bahkan dihalangi, dibentengi kata Abah dari perbuatan-perbuatan buruk yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya orang-orang yang dawam dzikrullah itu hidupnya indah, ikhwan akhwat. Kan kita lihat pengersabah. Bagaimana tidak indah melihatnya saja bisa mengingatkan siapapun kepada Allah. Mengingatkan kita hamba kepada Allah. Hanya melihatnya saja. Belum melihat ibadah, melihat Abah saja. Dari foto saja itu sudah luar biasa, apalagi secara langsung. Mengapa? Karena hatinya sudah zakir, hatinya sudah disibukkan kepada Allah. Sehingga Allah menanamkan rasa cinta di hatinya. Ketika Allah memberikan cintanya kepada seorang hamba, yang disebutkan dalam riwayat, Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai Fulan bin Fulan, katakanlah, maka sungguh cintailah dia. Dan Jibril memberikan kabar kepada malaikat dan penduduk langit dan bumi bahwasanya Allah telah mencintai Fulan bin Fulan, maka sungguhlah cintailah dia karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang senang berzikir, apalagi para sahabat sebagai Syekh Mursyid kita, Masya Allah, beliau telah mendapat titel mahabbah, yaitu cinta kepada Allah, bahkan orang yang telah dicintai Allah. Nah, dengan ikut kepada beliau, segalanya, semuanya, selamanya harus kita yakini sebagai pewaris sempurna Nabi SAW. Selama ikut dengan beliau, baik dari zikirnya, dari perilakunya, terus meningkat kepada amal-amal keseharian beliau dalam amal yang mursyid, maka dengan itulah pengaruh keberkahan yang Allah berikan bagi para nabi, para anbiya, para wal mursalin, para rasul-rasulnya Allah, baik itu semua para nabi dan rasul, bahkan ahli silsilah, semua kebaikan tersebut dengan zikir ini, maka pengaruh bekasnya bisa kita rasakan di kehidupan kita. Tadi bukan hanya untuk diri sendiri, berkahnya, kebaikannya dirasakan orang sekitar. Mungkin tadi sama keluarga kurang perhatian, dengan zikir dikasih rasa perhatian lebih sama keluarga, sama istri, sama anak, sama tetangga, dan sebagainya. Itu orang-orang yang berzikir, intinya untung, ikhwan akhwat, menguntungkan diri dan orang lain. Tidak ada yang dirugikan bagi orang yang ahli zikir. Tapi jika zikirnya ditanami, telah melalui lewat talqin dulu. Tapi sebaliknya, kalau tidak melewati pintu talqin zikir, maka mustahil dia bisa merasakan asar pengaruh bekas zikir yang dahsyat, baik dohir maupun batin, ikhwan akhwat rahimakumullah. Artinya, maka dari itu kita selalu bersyukur kepada Allah bahwasanya dengan kebaikan yang Allah berikan hidup kita ini, paling pertama dahsyatnya yaitu Allah sudah memberikan kita kenal dengan kekasihnya, yaitu Guru Agung Pangersabah. Intinya ikut dengan beliau saja sudah, ikhwan akhwat, segala hal khususnya dalam amalia mursyid sudah kita yakini di situ pasti ada berkah dan asar pengaruh yang dahsyat dari ahli silsilah yang beliau bawa sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan sekali lagi, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita berharap setiap harinya, bahkan setiap detiknya ketika kita mengingat Allah, yakinilah
derajat kita selalu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli zikir, derajatnya, kedekatan dia dengan Allah semakin tinggi, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Karena setiap detik hatinya dididik dengan Syekh Mursi melalui talqin zikir untuk ingat kepada Allah Tuhannya Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia sudah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meliputi hatinya selalu dalam keadaan tenang, tentram, damai, bahagia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah taala. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Inilah harus kita bawa, terus kita pegang dalam keseharian kita, bagaimana kita menghadapi dunia ini, hidup kita ini, dengan ketenangan, dengan kebahagiaan. Dan pengaruh ketenangan, kebahagiaan bisa kita dapatkan, sekali lagi, asar tersebut dengan dawam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui karamah Syekh Mursyid setiap zamannya. Di zaman ini sudah kita dapati, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Mansur Qaddasullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dengan karamah Abah, dibersihkan selalu hati kita, zahir batin kita, dan dengan zikir kepada Allah kita semakin dekat dengan Allah dan semakin baik akhlak kita sebagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan dan semoga manfaat untuk saya dan kita semua, dan kita selalu yakin dengan karamah Abah. Pasti kalau kita yakin selalu dibimbing, hidup kita semakin baik setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya semua ikhwan akhwat. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.